Selamat siang Bu Titin, bagaimana kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak Didit sendiri bagaimana keadaannya? Alhamdulillah juga sehat Bu. Mohon izin nih Bu, meminta waktunya sedikit untuk bisa apa ya dibilang ya, mendengarkan sedikit curhatan saya begitu. Ya siapa tahu ketika saya bercerita dengan Ibu saya bisa menemukan sedikit titik cerah atas masalah yang saya alami. Nah, kalau bisa Bu, saya minta waktunya sebentar. Boleh, so, boleh kita bisa langsung aja ke sesi tanya jawab ya Pak Didit ya. Iya Bu, betul. Oke Bu, jadi begini, saya itu kan kerja cukup padat ya Bu ya. Mungkin sebelumnya Ibu kita sudah pernah cerita. Jadi memang pekerjaan saya cukup padat selama 1 pekan dan setiap hari saya harus masuk ke kelas tanpa ada jeda waktu istirahat dan akhirnya ada instruksi dari kepala sekolah pada kami ketika kami tidak bisa masuk ke sekolah itu diupayakan supaya bisa menggantinya di luar jam sekolah. Karena sistem sekolah kami adalah sistem asrama, jadi hal itu memungkinkan gitu untuk menggantikan pelajaran di luar jam intrakurikuler. Sehingga beberapa kali saya coba untuk masuk di kelas di malam hari sekitar jam setengah 9 untuk melakukan pembelajaran di kelas dan berhasil bisa. Hanya saja masalahnya adalah ketika itu dilakukan, maka performa saya di keesokan harinya akan jatuh gitu. Saya datangnya terlambat, keadaan saya sedikit lesu, letih, dan berpengaruh ke proses pembelajaran di hari berikutnya. Nah, seperti itu Bu, kurang lebih masalah yang saya hadapi lah. Ya baik, sebelum kita mulai ya, saya mau Ya tanya Bu. sedikit, perasaan Pak Didit menjelang sesi coaching ini bagaimana? Ya, untuk perasaan baik-baik saja, cuma ketika teringat dengan masalah itu menjadi Jadi cukup tidak baik-baik saja? sedih. Iya, betul. Jadi muncul ada kekhawatiran lah seperti itu, Bu. Makanya saya minta waktunya Ibu untuk mendengarkan sedikit curhat saya lah. Oke, baik Pak Didit. Sekilas saya sudah mendengarkan apa yang tadi Pak Didit apa curhatannya Pak Didit, terus tujuannya Pak Didit bagaimana ke depannya dengan masalah itu? Sebenarnya tujuannya ya saya tidak menurunkan performa saya di kelas, tetapi juga bisa menyelesaikan tanggung jawab amanah atau tugas tambahan yang diberikan kepada saya sebenarnya. Esensinya begitu. Jadi tetap menjalankan amanahnya ya. Iya, Bu. Betul. Nah, terus kalau seperti itu, kira-kira bisa berhasil tidak menurut Pak Didit? Kalau menurut saya ka bisa saja berhasil, Bu. Bisa, bisa menurut saya bisa berhasil. Hanya mungkin harus ada strategi yang berbeda sih, Bu. Nah, terus kalau begitu, kalau Pak Didit merasa bisa berhasil, eh, bagaimana untuk mengatasi kesulitan yang sekarang Pak Didit rasakan itu? Iya, Bu. Menurut saya mungkin saya harus bisa memilah atau memilih prioritas saya ya, Bu, ya. Karena ketika saya meninggalkan tugas itu kan berarti saya masuk ke tugas mengajar, meninggalkan tugas mengajar saya memilih prioritas tugas tambahan yang diberikan kepada saya. Mungkin di sini saya harus lebih tegas lagi ke depannya. Jadi ketika kan setiap hari saya penuh, artinya saya harus tetap fokus pada tugas mengajar saya terlebih dahulu. Kalaupun mau diberikan tugas tambahan, boleh silakan, asal tidak mengganggu tugas saya yang sehari-hari itu. Nah,
Jikalau mau diberikan tugas tambahan, artinya siap tugas tambahan itu harus saya selesaikan di luar jam intrakurikuler, seperti itu Bu. Jadi di setiap harinya saya fokus belajar, fokus masuk kelas, lalu di sisa waktunya atau di sore dan malam hari itu baru saya gunakan untuk menyelesaikan tugas tambahannya. Kecuali mungkin hal-hal yang sifatnya urgensi atau tidak bisa ditolak sama sekali, mungkin seperti itu Bu sih. Sementara bayangan solusi yang bisa saya munculkan sih. Jadi itu Pak Didit sudah dapat solusinya berarti ya? Sepertinya begitu sih Bu, sepertinya begitu. Ya. Ya, 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 ya. Jadi solusinya sudah dapat, Pak Didit sudah dapat solusinya ya. Ya, Sekarang itu bagaimana rencana Pak Didit ke depan itu untuk mencapai tujuannya Pak Didit itu? ya untuk merealisasikannya berarti saya harus bicara ya Bu ya, harus diskusi lagi dengan kepala sekolah terkait tugas tambahan itu. Karena memang banyak sih, tidak hanya terkait tugas tambahan seperti rapat mungkin atau pembuatan KOSP, tapi juga nanti terkait dengan MGMP. MGMP memang di hari efektif di hari Jumat dan itu untuk IPA berlangsung setiap pekan. Jadi di setiap pekan pun saya ada mengajar dan mungkin harus harus saya diskusikan kembali dengan kepala sekolah teknisnya seperti apa, apakah harus saya tinggalkan MGMP dan fokus mengajar ataukah boleh untuk ditinggalkan di kelas dan diganti di siang hari, tapi kalau di sore hari seperti saya kesulitan, ya nanti dilihat lagi kembali ke diskusinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meminta pendapat dari peserta didik. Ya mungkin sedikit refleksi aja ya Bu ya, dan peserta didik bagaimana performa saya selama ini, apakah tidak apa-apa jika ditinggalkan atau merasa sedih, merasa dirugikan ketika saya tidak masuk di kelas. Mungkin harus ada diskusi lagi dengan murid, dengan kepala sekolah. Dan mungkin kalau ada guru yang bisa menggantikan jam saya juga bisa menjadi sebuah pilihan ya Bu ya. Karena beberapa untuk mapel IPA-nya sepertinya masih bisa dikondisikan, hanya untuk mata pelajaran fisikanya yang sama sekali tidak bisa diganggu gugat karena saya fisika satu-satu. Ya, seperti itu Bu, kurang lebih strategi ke depannya. Baik. Kayaknya bagus sekali ya, apa nih rencana Pak Didit untuk tujuannya Pak Didit untuk tercapai. Terus mungkin ada yang lebih diprioritaskan Pak Didit dalam rencana aksi itu nanti? Ya Bu, untuk prioritas paling besar tetap prioritas kepada murid. Jadi tetap diskusi kepada murid adalah diskusi yang paling utama. Hasil diskusi dari murid ini nantilah yang akan saya bawa ketika berdiskusi dengan kepala sekolah. Jadi kalau misalkan murid-murid tidak apa-apa ketika ditinggalkan seperti itu dan cukup dengan tugas, maka argumen itu nanti yang saya sampaikan kepada kepala sekolah mungkin. Tapi kalau misalkan ternyata anak-anak merasa dirugikan, merasa tidak senang jika ditinggalkan, maka ya harus ada beberapa strategi tambahan yang harus kami siapkan atau desain-desain beberapa hal ketika saya mendapatkan tugas tambahan. Mungkin seperti itu. Ya. Prioritas sekali. Berarti Pak Didit sudah berfokus pada peserta didik ya? Ya Maksudnya Bu, lebih diutamakan peserta didiknya ya? ya Terus Bu. bagaimana Pak Didit melihat tindak lanjut dari rencana itu? Untuk tindak lanjutnya, kalau misalkan ternyata murid-murid tidak memperkenankan saya meninggalkan kelas, berarti saya harus mengurangi porsi saya di tugas-tugas tambahan atau menyelesaikan beberapa jam dan bisa lebih fokus ke pembelajaran di kelas. Lalu tindak lanjut lainnya adalah hal ini mungkin bisa kembali dibawa ke IHT yang setiap semester dilakukan, di mana ketika perancangan program kerja atau pembahasan program kerja itu bisa menjadi pertimbangan tanggung jawab atau amanah yang diberikan kepada saya. Ya, syukur-syukur
kalau berkurang. Terus berikutnya ini pun harus ada diskusi kembali dengan ketua MGP saya sendiri, karena mungkin harus izin juga, harus ada beberapa, harus menyampaikan kondisi saya lah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa mendapat pengertian dan jalan. Dan yang terakhir, mungkin ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk sekolah sih menurut saya. Di mana ternyata memang kebutuhan tenaga mengajar di sekolah tempat saya bertugas saat ini memang masih kurang. Sehingga kedepannya ya harapan saya ada evaluasi dan ada penambahan tenaga kerja. Seperti itu sih Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Didit. Berarti itu sudah menjadi komitmennya Pak Didit ya? Ya Bu. Seperti itu ya? Terus kalau boleh tahu siapa dan apa yang dapat membantu Pak Didit dalam menjaga komitmen itu? Untuk menjaga ini tentu saya nggak bisa sendiri ya Bu. Sendiri saya butuh bantuan dan bisa benar-benar merealisasikan ini, saya butuh bantuan dari kepala sekolah tentunya, pengertian dari beliau, lalu teman-teman sejawat yang kiranya mungkin bisa memberikan bantuan untuk mengambil alih tugas saya, mungkin jika saya berhalangan, atau kerjasama juga dengan anak-anak, jadi kepala sekolah, teman sejawat, dan peserta didik. Seperti itu. Oke. Saya pikir sudah banyak yang saya bertanya dan Pak Didit sendiri sudah mencari jalan keluarnya sendiri. Nah, sekarang yang terakhir ini, pertanyaan terakhir ini, supaya jangan banyak-banyak. Nah, bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Tindak lanjut dari kegiatan coaching ini nanti hal-hal yang sudah saya sampaikan di sini akan saya terapkan atau saya implementasikan, artinya seperti diskusi dengan murid-murid, itu akan coba saya lakukan, lalu diskusi juga dengan kepala sekolah pun akan saya coba lakukan, dan minta bantuan dari teman-teman serta dari pengurus MGMP pun juga tetap akan saya lakukan. Juga melihat kembali celah-celah waktu saya, meninjau kembali jadwal mengajar saya, kira-kira mana bisa dilakukan atau mengerjakan tugas-tugas tambahan yang diberikan, dan melihat kembali apakah tugas-tugas tambahan itu bisa saya selesaikan, karena memang dikasih panjang. Itu Bu. Oke, baik. Saya pikir sudah cukup karena semua pertanyaan yang saya bertanya untuk Pak Didit mencari solusi sendiri, ternyata sudah Pak Didit sendiri sudah mendapat solusi dari masalah-masalahnya Pak Didit. Mungkin Ya, Bu. begitu saja ya Pak Didit ya. 아름답게 아름답던 그 시절을 난 아파서 사랑받을 수 없었던 내가 너무